Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Al-Fatihah. Urus link medsos yang lain tuh mah sama kamu. Itu mau digabungin tuh FB-nya, YouTube-nya, yang punya saya. Kumpulin tuh kan baru diumumin suruh like, subscribe. Jadi orang tinggal lihat di situ, tinggal dia ngeklik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin beliau membahas bahwa tidak ada yang lebih Allah inginkan dari kita kecuali tidak ada pilihan melainkan bersandar kepadanya, merendah, menghinakan diri di hadapannya, dan itu yang lebih cepat untuk mendatangkan mawahib, anugerah-anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pentingnya kita terus menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada hamba-hambanya, menjaga ikhtiar yang maksimal, iman yang maksimal. Lalu beliau melanjutkan dengan tema yang sejalan dengannya, lau kunta la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada, walakin idza arada ayyusilaka ilaih satara wasfaka biwasfih wa ghatta na'taka bina'tih fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik la bima minka ilaih. Kalau kamu tidak mungkin sampai kepadanya kecuali selepas hilangnya segala kekurangan-kekuranganmu, keburukan-keburukanmu, dan hilangnya seluruh pengakuan-pengakuan dirimu, maka selamanya kamu gak akan pernah sampai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, emang kalau dipikir tuh jalan ke Allah itu gak kelihatan jalannya itu. Berat banget itu. Berat banget. Apalagi di zaman yang serba penuh fitnah hari ini. Ya, tapi memang semua yang sampai itu dipilih. Yang pernah saya sebut itu. Ada teman saya Ustadz Ulum. Ini jalurnya istifa, ini jalurnya ijtiba. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kondisi yang sangat rusak di zaman itu. Tapi beliau nggak rusak sama sekali. Orang dijaga, dipilih. Gak usah jauh-jauh lah, ini kamu kan juga dipilih Allah sebetulnya. Tinggal tambahin seriusnya ke Allah gitu. Dari sekian orang Bandung kamu nggak ikut-ikutan pawai mabok-mabok, kamu nggak terlibat ini dan itu. Saya juga orang Jakarta ya, orang sibuk ngurus pribadinya, orang sibuk dengan judulnya, dengan segala macamnya. Kita sibuk dengan aktivitas ini harus disyukuri. Nah, jadi memang semuanya tuh jalurnya adalah ijtiba wastifa. Dalam ayat kan gitu, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Cuman masalahnya kita tuh nggak merasa dipilih gitu. Kita tuh masalahnya tuh nggak merasa dipilih, sehingga akhirnya kita kurang serius gitu. Coba kamu kalau dipilih di BYD aja, itu katakan BYD itu penjualan mobil terbanyak seluruh dunia, susah masuk situ tuh. Kamu kepilih itu kan kamu mikir-mikir tuh mau aneh-aneh. Orang dipilih masuk ITB, atau orang dipilih masuk ke Cambridge University.
orang dipilih masuk Al-Azhar, orang dipilih masuk ke Darul Hadis Maroko. Oh, susah itu. Pas udah dipilih kan. Nah, kita juga sama itu. Kita ada di tablik dipilih Allah, kita ada di pesantren dipilih Allah, kita ada di Darussalam dipilih Allah, kita ada di Temboro dipilih Allah. Cuma masalahnya kita ini nggak ngerasa. Nah, itulah yang kita perlu merenung kadang-kadang sendiri. Kita perlu merenung sendiri. Kemarin tuh saya baca bukunya Mas Randy itu. Bagaimana menjadi seorang Quranic solver yang sukses. Insya Allah. Tapi saya harus merenung juga itu. Untuk saya dan untuk kalian. Orang tuh mau sukses itu 3. Yang pertama itu pribadi yang bercahaya. Jadi kenapa saya ngingetin kamu tentang ini, tentang itu? Nggak bisa itu, kita gerakin orang. Kita sendiri nggak gerak, itu nggak bisa. Kita mau bersihin orang, kita sendiri kotor, itu nggak bisa. Harus diingat ini. Nah, ini yang perlu saya sebagai pemimpin membuatkan konsep. Yang istiqomah, yang detail, yang terukur. Nggak bisa, karena masalah umat Islam itu bukan tentang yang di luar, tentang dirinya masing-masing. Bukan tentang satu kelompok, tentang persen per persennya itu bermasalah kita itu. Ini pribadi bercahaya, dijaga sholat 5 waktunya, dijaga sedekahnya, dijaga dari maksiatnya. Yang kedua baru menjadi pensyiar yang bercahaya. Nggak cukup kita soleh sendiri kan? Nggak cukup. Nah, itu mesti menjadi pendakwah yang bercahaya. Dimulai dari mana? Dari pribadi bercahaya dulu. Gimana dia mau bicara sholat, dia juga sholatnya nggak benar. Gimana dia mau bicara sedekah, orang dia kerjaannya minta sedekah, dia sendiri nggak pernah sedekah. Mana dia cerita tentang Qiyamul Lail, dia sendiri nggak merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Ini penting ini. Ini bukan masalah sudah ustadz, bukan. Ini pribadi harus yang terus harus dijaga. Dan itu saya dari dulu tuh agak senewan gitu ngelihat ustadz itu yang tidak mencerminkan yang terbaik. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW. Atau ucapan Sayyidina Anas ya tentang Nabi Muhammad SAW. Lupa saya hadisnya itu. Intinya itu Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah merintah apa-apa kecuali beliau orang pertama yang mengerjakan. Itu makanya kan kita donasi itu kan kita dulu itu. Kayak kemarin kan pondok dulu. Yang lain itu kan ngebantu. Ana la awwalu mujibin ila ma da'autukum ilaih. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Saya adalah orang yang pertama mengerjakan apa yang aku ajak kalian kepadanya. Itu dulu itu. Nah, sekarang masalahnya itu kita tuh krisis keteladanan. Ini saya bukan bicara kalian, saya bicara saya. Kita bicara tokoh-tokoh muslimin. Masya Allah. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama. Itu dalam kitab Nafaisud Durar wal Hikamnya Syekh itu, saya pengen itu dek nanti kitab itu dihatamkan, termasuk mahfuzat. Nah, pokoknya ini rekaman harus terus jalan. Nanti hari ini saya cek itu kemarin rekaman tajwid itu kan udah mulai muqaddimah. Saya mau lihat, oh ini proyek saya harus jalan. Ini banyak kata-kata hikmah tuh di mahfuzat, di Nafaisud Durar wal Hikamnya Syekh, kitab Latahzan. Itu umat tuh penting itu hari ini. Itu dalam Nafaisud Durar wal Hikam Syekh mencantumkan salah satu ucapan ulama disebut idza kunta fi zamanin yurda fihi biqaulin bila amal fa anta fi syarri nasin wa syarri zaman. Bukan kita itu hari ini. Kalau kamu ada di satu masa yurda fihi biqaul, yang penting orang bisa ngomong enak, orang udah ngerasa dia orang hebat gitu. Kita kan banyak gitu. Kita tuh ngomong hebat. Tapi amal kita jauh dari apa yang kita bicarakan. Yurda fihi biqaulin bila amal. Orang udah dianggap hebat dengan ucapannya. Tanpa perlu menilik bagaimana amalnya. Fa anta fi syarri nasin wa syarri zaman.
Ketahuilah sesungguhnya kamu sedang ada di generasi terburuk, di zaman terburuk. Coba itu. Ya, sekarang mana orang jago bicara tentang website. Gini. Pas suruh bikin nggak bisa, gimana? Itu hari ini orang agama tuh seperti itu. Kita nih jago bicara takwa tapi jauh dari ketakwaan. Kita nih jago bicara kedermawanan tapi jauh dari kedermawanan. Kita nih jago bicara wisdom, bicara hikmah, kebijaksanaan, kita jauh dari kebijaksanaan. Ini bicara siapa? Bukan bicara orang lain, bicara pribadi kita masing-masing. Baru yang ketiga apa? Tadi itu. Pribadi bercahaya, pensyiar bercahaya, dai yang bercahaya berarti. Yang ketiga baru menjadi pemimpin yang bercahaya. Itu memimpin itu kan seni, itu nggak bisa. Itu yang saya mau merenung banyak. Sebelum santri banyak, sebelum tanggung jawab banyak. Ini nggak bisa nih kita biarin. Dan alhamdulillah saya Allah pertemukan dengan Mas Reza Randy, dengan PPA lagi. Itu orang yang sangat komitmen bagi saya. Ya. Sejalan gitu, apa yang diucapin, diperbuat, dia punya tim gitu. Kita mau belajar dari siapa saja orang-orang hebat itu, walaupun kalau bicara tarbiyah kuliah, kita jelas menginduk kepada Temboro, tapi kita perlu dukung ini. Masya Allah, saya baca buku itu tuh ya Allah, jauh banget kita nih, jauh banget. Borok menjadi pemimpin yang baik, kita pribadi bercahaya masih jauh. Dan itu perlu komitmen itu. Bayangin tuh, Mas Randy itu megang PPA, megang Gold, megang TL Kijar. Bisa sempet-sempetnya tuh mau Zoom sama saya, coba. Sempet-sempetnya tuh di grup, beliau aja yang jawab tuh kalau ada apa-apa. Saya tuh heran saya. Paham ya? Jadi kita kembali ke kitab hikam. Kalau kamu untuk sampai ke Allah, seluruh kebaikanmu perlu lenyap dulu, dan seluruh pengakuanmu mesti hilang dulu. Selamanya kamu nggak akan sampai ke Allah. Selamanya kita nggak sampai ke Allah. Karena inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu ini selalu merintah ke yang nggak baik. Syaitan itu tidak berhenti membisikkan bisikan-bisikan yang baik. Dunia ini dihias sebegitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Ya itu makanya ketika malaikat Jibril Allah perlihatkan neraka itu. Oh, kalau nerakanya begini nggak ada orang masuk ya Allah. Semua akan takut, semua akan menghindar, semua akan menjauh. Dilihatin tuh kenikmatan dunia. Waduh, kalau begini, ini yang selamat mah hanya sekian gelintir. Lihat sorga begitu, wah ini semua orang mau. Melihat itu tuh ujian dunia, wah, ini mah nggak ada yang bisa masuk. Makanya kan begitu. Masuk sorga tuh 1000 dibanding 1, coba itu. Berat memang, menjadi manusia itu berat. Jangan kita itu manusia-manusia suci aja bilang, lau kuntu ya laitani kuntu syajaratan tu'dhat, tuh kata Sayyidina Abdullah, karena Sayyidina Abu Bakar tuh. Enaknya kalau saya jadi pohon, ya, yang kalau udah dicabut beres urusannya. Enaknya saya jadi burung yang terbang. Kalau sudah mati beres urusannya. Kita nih nggak beres. Masya Allah. Apalagi ngelihat fenomena hari ini. Tadi malam tuh saya jadiin status tuh. Baru 2 hari yang lalu. Masya Allah. Judi online. Makanya saya tuh terpanggil sekali gitu. Terpanggil sekali. Dan itu tadi. Kalau kita mau lihat sempurnanya umat ini, nggak berjuang kita. Kalau kita lihat kesempurnaan umat ini, nggak berjuang kita. Tapi Allah sudah punya kehendak, ini umat akan balik. Paham nggak? Itu aja spirit kita. Dan kita mah ibarat burung pipit yang ikut niupin apinya Nabi Ibrahim itu aja. Bisa apa burung pipit? Tapi Allah lihat.
usaha itu. Bukan seperti cicak ya katanya, yang ikut niupin biar gede. Kalau burung tuh ituin air ya, niupin. Walaupun apa tiupan cicak. Nah ini seperti ini. Itu yang di Halmahera itu, ya Allah. Itu main judi online kalah 130 juta semalam. Padahal seminggu lagi mau kawin. Kan repot itu. Akhirnya dia kalut, bingung. Ya mungkin di situ modal nikahnya. Akhirnya teman kantornya pinjemin uang 30 juta, nggak mau. Akhirnya paksa. Ujungnya dianiaya, ujungnya dibunuh. Handphonenya diambil, dibuka pinnya segala macam. Akhirnya dengan segala rekayasa tuh dapat uang dari situ, minjem sana minjem sini 89 juta. Beliin tiket orang tuanya, terus apa lagi itu? Tiket orang tuanya untuk bisa datang ke acara itu, terus kirim lagi ya buat calon istrinya, terus sisanya buat deposito judol lagi. Ya, kamu ingat nih, awas tuh santri itu. Makanya itu jangan diikutin itu. Perkembangan hari ini itu yang buruk-buruk jangan diikutin, termasuk game online itu jangan itu. Ngapain sih? Dilatih gitu. Itu orang yang kebanyakan waktu main game online itu nggak cukup waktu itu. Ya cuman kamu akan main game online kalau kamu nggak punya kegiatan positif itu. Sama Quran nggak punya hizib, sama belajar nggak punya hizib. Ya udah selesai itu urusannya. Akhirnya dibunuh, terus ditaruh di kamar, pokoknya macam-macam lah. Itu nikahan masih bisa senyum-senyum itu, Masya Allah. Coba ya, kalau hidup udah begitu mau ngapain itu coba? Jangan main-main sama hidup nih, jangan main-main. Nah, itu kalau kita lihat umat seperti itu, wah kita juga putus harapan kayaknya. Dan itu nggak sedikit yang begitu itu. Tadi malam ada yang nanya, Ustaz itu kenapa nggak ditutup ya sama pemerintah? Wallahu alam. Semua kemungkaran besar itu ya dari atas juga. Benar nggak? Narkoba nggak bisa masuk, kecuali ya ada izin dari orang-orang itu. Gimana sih? Orang yang nyimpen sekian gram aja ketahuan. Masa bertonton nggak ketahuan? Kan aneh, nggak mungkin. Nah, sama tuh judol. Nah ternyata saya baru paham, judol itu pasangannya pinjol itu udah sepaket ternyata. Orang nggak punya duit, main judol, kalah kemana ya? Ada gambling kan, pinjem pinjol barangkali menang bayar. Kenyataannya kalah, pinjem lagi, main terus. Ujung gantung diri itu. Judol, pinjol, benjol. Nah, tapi apapun kondisi umat ini, kamu ingat, termasuk kondisi kita seperti apa? Tadi tuh, kalau Allah menyaratkan kita bisa sampai kepadanya selepas bersih seluruh keburukan kita dan bersih seluruh pengakuan diri kita, maka kita nggak akan pernah sampai ke Allah. Tapi Allah tuh nggak begitu konsepnya. Kalau Allah ingin menyampaikan seseorang kepadanya, diingat itu. Jadi Allah tuh yang pengen kita sampai apa enggak, Allah yang milih. Maka jangan pernah putus asa. Itu kamu lihat aja Mas Randy, orang nggak pernah mondok itu. Mas Sony Abikim orang nggak pernah mondok. Agim juga kan riwayat. Tapi kalau udah Allah pilih, coba. Sebaliknya itu, ada anak pondok tuh, saya kemarin dengar cerita, udah 3-4 tahun mondok, tatonya bersekujur tubuh itu. Orangnya deket itu. Tadi malam saya nonton juga Dr. Adian Husaini ini Allah lagi deketin saya juga dengan para pemikir Islam.
itu beliau bilang tuh, saya aneh sama orang mondok, habis mondok dia nggak mau ngajar, tuh saya aneh tuh. Padahal orang mondok itu harta karun terbesarnya ngajar, walaupun abatasa. Kamu bisa bayangin nggak orang ngajar abatasa itu akhirnya orang bisa baca Quran, bisa baca Fatihah, sholatnya sah itu sorga. Habis 6 tahun terus nggak kelihatan batang hidungnya di lembaga pendidikan manapun. Itu yang dicari apa ya? Coba. Nah, kita tuh perlu bertemu orang-orang yang seperti itu, yang punya pemikiran kritis. Itu makanya kita doa yang kuat sama-sama. Ini biar finansial nih beres. Kalau orang jujur aja itu ya, wa fitnatu ummati al-mal, itu orang nggak punya duit itu pergi kemana-mana. Ya, sebagian asatid sekarang Gojek, sebagian asatid bisnis. Kenapa? Karena untuk berjuang di agama, dia untuk dapurnya aja nggak ngebul gitu. Maka sekali lagi, apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah putus asa. Minta sama Allah agar kita dipilih. Kalau dia sudah ingin menyampaikan seseorang kepadanya, satara wasfaka biwasfih, maka sifat dalam dirimu ditutup oleh sifat dirinya. Apa sifat diri kita? Nggak sanggup. Allah yang maha sanggup. Kita ini kotor, dia yang maha bersih. Kita ini buruk, dia yang maha baik. Kita ini lemah, dia yang maha kuat. Udah begitu itu. Wa ghattana'taka bina'tih, dan dia tutupi sifatmu dengan sifatnya, ya Rabb. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga jadi sangat kuat, jadi sangat cerdas, jadi sangat powerful. Maka dia menyampaikan kamu kepadanya adalah dengan anugerahnya padamu, bukan dengan upayamu kepadanya. Nah, itu makanya kemarin kan laisa sya'nu wujudat talab, innama sya'nu anturzaq husnal adab. Kita harus terus jaga adab sama Allah, jaga adab sama orang-orang soleh, jaga adab sama orang-orang di sekeliling kita. Dan beneran kok itu doang tuh cara dipilih itu. Ini kan anak nggak perlu pinter dia. Walaupun setelahnya harus pinter juga, karena Nabi juga fatonah gitu. Tapi artinya cerdas itu nggak mewakili kalau dia itu tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri ini, perjalanan ke Allah ini memang betul-betul misteri. Maka terus minta ke Allah agar kita dipilih, agar kita dibimbing. Tunjukkan ketidaksanggupan kita. Tunjukkan upaya kita ingin meninggalkan semua maksiat, semua keburukan. Tunjukkan ke Allah kita pengen berubah. Tunjukkan ke Allah kita punya komitmen sedikit-sedikit agar dia terus milih kita gitu. Karena prinsipnya itu doang. Coba kamu bayangin itu, tukang sihirnya Fir'aun tuh, kurang dekat apa sama Fir'aun tuh? Kurang spesial apa? Tapi kalau udah Allah pilih, hitungan detik tuh. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Beriman saya sama kami. Diancam-ancam. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sok silakan mau putusin apa aja, mau ngasih hukum silakan. Nah, hukuman kamu hukuman dunia. Coba itu. Kata kayak Uzairon tuh orang tuh udah dipilih hidayah dari orang sebejat itu tahu-tahu berubah. Nah, kita perlu melihat umat itu dengan kacamata Al-Quran. Kalau enggak, nyesek emang dada kita. Ngelihat kondisi umat hari ini, nyesek. Nggak usah kondisi umat, kondisi kita aja kan nyesek itu. Di umur segini, tadi malam juga saya nonton Dr. Adian Husaini. Orang dulu tuh umur belasan tuh udah angkat pedang. 20 tuh udah mimpin negara. Ya, kita ini 35, saya nih ngomong doang jago kita. Yang depan saya ini 20-an juga kita masih oleng. Nah, itu makanya kalau kita nggak melalui cakrawala ilmu itu kita ngerasa baik-baik aja, udah masih muda. Ya masih muda, orang umur kamu, umur saya apalagi udah puncak matang itu. Umur sekamu itu udah. Dan itu ternyata bukan itu bukan apa? Bukan zaman sahabat, bukan zaman siapa? Bukan zaman Muhammad Al-Fatih itu. Ternyata generasi kakek-kakek kita dulu sebelum kemerdekaan tuh
Ternyata umur-umur puluhan, umur-umur belasan tuh udah, saya lupa itu sejarahnya luar biasa tuh Dr. Adian Husaini. Kalau Islam ini dijalanin, gak usah zaman sahabat gitu. Zaman sebelum kita dikuasai sama pendidikan penjajah ini, kita tuh orang hebat semua gitu. Beliau sebut Sultan Syahrir, beliau sebut ini Soekarno tuh, Soekarno dari umur 15 tuh udah ikut Kiai Ahmad Dahlan itu kemana-mana. 15 tahun sudah bisa sekian bahasa asing dan seterusnya. Nah, kita ini bangsa dan generasi yang dikerdilkan. Maka kalau kita nggak gabung dengan orang-orang hebat itu, kita ketinggalan jauh itu. Dan kita merasa masih nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita, karena kita sedang dibodohi secara sistemik oleh para pemenang perang itu. Nah, jadi kita jaga adab, kita tunaikan hak-hak Allah sama kita baik sama guru-guru kita baik sama teman-teman kita baik sama orang-orang terdekat kita. Niatin. Karena kalau nunggu bersih dan nunggu kita hilang semua riya, semua kesombongan, nggak bisa. Nafsu syaitan dunia ini ngarahin ke situ terus. Tapi kalau udah Allah pilih, itu memang dimudahkan. Sama saya juga ngerasain ya, meninggalin maksiat tuh nggak mudah itu. Tapi kalau udah Allah pilih itu, ya udah selesai itu. Itu sesederhana itu sebetulnya. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Itu contohnya susu aja tuh. Susu tuh Allah pilih untuk senantiasa putih. Walaupun di sampingnya ada darah, walaupun di sampingnya ada kotoran, dia tetap putih. Warnanya nggak terkontaminasi, baunya tidak terkontaminasi. Itu tadi itu. Maulana Ilyas lahir dari India yang berantakan begitu. Nabi Muhammad SAW lahir dari Mekah yang berantakan begitu. Maka sekali lagi jangan pernah putus asa. Tapi itu jangan putus asa tidur doang ya nggak jadi ya tuh. Jangan pernah putus asa dan serius sama Allah semampu kita. Berat tahajud dipaksain, berat nundukin mata dari maksiat tundukin. Berat nahan ngantuk ditahan, jangan begitu ya. Kalau begitu nggak akan berubah tuh. Ya, karena di sini tuh bagaimana agar Allah pilih? Ini bahasa beliau nih tadi. Coba kamu lihat. Akan tapi Allah dengan kemurahannya dan dengan kedermawanannya, kalau dia melihat dari kamu sidqat thalab, kamu serius nyari, di depan mata ditinggal tidur, di tempat baik sembarangan, itu serius dari mana ceritanya? Sidqat thalab, Allah tahu orang yang serius nyari itu. Dan dia ingin, dan memang di alam azali sana memang Allah ingin jadiin kamu tuh seseorang. Tapi yang diminta sama Allah dari kita tuh betul-betul nyari, betul-betul sedih gitu ngeliat hidup tuh. Ya Allah, kok gini ya? Itu semua untuk orang-orang besar itu memang berangkat dari kepedihan hati masing-masing. Ngelihat umat, ngelihat diri, ngelihat bangsa. Nah, nanti kalau udah begitu, Allah akan pertemukan kamu dengan kekasih dari kekasih-kekasihnya, dan dia akan mengajarkan kamu, menuntun kamu sampai engkau melihat kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Akhirnya kamu mau jaga adab sama dia, sama Allah, sampai ini guru terus bawa kamu, dan nanti di waktunya guru itu akan bilang, ha anta wa rabbak, sekarang saya tinggal ya, sekarang kamu silahkan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu. Maka kita bersyukur. Itu tadi tuh, kita punya guru Temboro, kita punya guru Habib Umar, kita punya guru Masyayikh Tabligh, kita punya guru di pesantren kita. Itu tuh nikmat besar dari Allah ya. Tapi itulah kadang-kadang itu tadi, itu makanya kenapa saya pengalaman sana, pengalaman sini, pengalaman, saya tuh biar ngerasa gitu kalau punya guru-guru begitu tuh hebat banget. Nah, kadang-kadang kita kalau belum tahu yang ini dan itu, pengalaman ini dan itu, kadang-kadang kita merasa biasa aja. Coba lihat, banyak nggak sekarang orang mengeluhkan tabligh? Saya nggak pernah ngeluhin tabligh. Tabligh tuh keren, luar biasa. Tapi kalau kamu ikut tabligh doang, wah,
Apaan tablik, ribut sana ribut ini. Sama itu. Kalau orang temboro itu jadinya ngelihatnya aib itu. Oh, kalau saya enggak. Orang lihat habaib tok wah. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu juga wawasan untuk kita paham itu. Jadi Allah minta dari kita apa? Keseriusan itu. Saya lupa tuh ada satu lagi yang mau saya sampaikan apa tuh. Ya begitu ya, semua pilihannya maka kita pantaskan diri. Itu bahasanya Mas Reza Randi juga gitu. Kita sudah dipilih lalu pantaskan diri. Ya, tugas kita hanya memantaskan diri. Siapa yang ngasih kekayaan? Allah. Pantaskan diri. Rubah pola pikirnya, rubah gaya hidupnya, rubah circle-nya, rubah bisnisnya. Udah begitu. Jadi kaya tidur doang, ya nggak jadi. Tanya sana, tanya sini, coba ini, coba terus sampai Allah kasih. Kan begitu doang hidup itu. Dan pada ujungnya kehebatan kita bukan? Bukan. Ya Allah, kalau nggak Engkau tolong, ya sama ini saya juga. Saya punya pondok mandiri. Ujungnya Allah. Bisa ngaji sampai hari ini, ujungnya Allah. Nah, kalau lihat dulu saya juga nggak, sama ngaji juga nggak ini banget. Tapi karena Allah udah pilih, kita juga serius mencari, ketemu itu. Dan pada ujungnya nanti semua itu karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal tuh saya lupa apa tadi ya. Nah, hadza billahi taufik. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga istiqomah kita, serius kita juga kepada Allah yang sejauh yang kita mampu. Kita berupaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih. Ini zaman sudah sangat-sangat luar biasa hebat. Kerusakannya juga sangat hebat. Kebaikannya tentu. Dan ini sedang berlomba-lomba terus. Sampai kita tidak pernah tahu kapan. Seluruh fitnah-fitnah ini akan memuncak. Dan Allah akan menangkan kembali umat Islam. Dan kita berharap kita ada di barisan muslimin yang akan membalikan kejayaan Islam di era keemasannya. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.